berikutnya kita akan mencoba menerapkan metode yang lebih optimal ya. Jadi untuk fungsi yang ini tadi, generate and test, ini bisa kita optimalkan dengan menggunakan metode yang lebih cepat yang disebut dengan simple hill climbing. Nah, fungsi bagaimana proses pencarian dalam simple hill climbing itu caranya hampir sama. Sebenarnya bukan sama ya. Jadi kita mengambil satu kemungkinan jalur terlebih dahulu. Ini sebagai pedomannya. Jadi seperti ini misalkan A, B, C, D. Nah, jadi model pohonnya, perhatikan untuk model pohonnya ini agak berbeda. Kalau yang ini tadi kan semua kemungkinan ya A, B, C, D. Nah, kalau di sini yang simple hill climbing ini pohonnya itu adalah berupa simpul-simpulnya adalah berupa kemungkinan petnya. Jadi contohnya ini A, B, C, D. Nah, kemudian A, B, C, D ini mempunyai anak simpul-simpul yang merupakan kombinasi juga dari A, B, C, D, tapi dengan cara ya mendapatkannya itu dengan cara melakukan operasi pertukaran antara simpul atau antara kota-kota yang dilalui. Contohnya A, B, C, D ini dia kan harus mengunjungi semua kota ya, semua kota A, B, C, D. Maka kemungkinan pertama kita switch tukar antara kota 1 dan kota 2. Jadi ini kalau saya sebut ini kota 1, ini kota 2, ini kota 3, ini kota 4. Maka kemungkinan yang lain selain ABCD itu adalah dengan men-switch kota kan. Jadi kemungkinan jalur yang kedua itu adalah BACD. Caranya adalah dengan men-switch kota 1 dengan kota 2. Jadi kalau kota 1 ini saya tukar posisinya dengan kota 2, maka posisinya menjadi BACD. BACD. TK 1,2 ini artinya switch, tukar 1 dengan 2. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan penukaran 1 dengan 3. Jadi kalau lebih terurut itu akan lebih baik karena itu akan menyebabkan semuanya nanti bisa tercover. Jadi kita mulai dari penukarannya adalah dengan 1, 2, lalu 1, 3, 1, 4. Ya di sini 1, 2, ini ada 41 kan atau 14 juga sama ya. 41, 14. Itu yang paling gampang sih sebenarnya kita urutkan aja. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, lalu 3, 4. Itu semua kemungkinan penukaran. Jadi 1, 2 ini dapatnya ini, lalu 1, 3 kita dapatkan ini, lalu 1, 4 kita dapatkan ini, lalu 2, 3 kita dapatkan ini, 2, 4 kita dapatkan ini, lalu 3, 4 kita dapatkan ini. Ini semua switch-nya, jadi semua kemungkinan penukarannya adalah ini ya. Tukar 1, 2, tukar 2, 3, 3, 4, nah ini terserah urutannya. Nah, kalau kalian lebih gampang yang mana. Ya. Jadi ini, kalau 2, 3 yang ditukar, berarti ini. 3, 4 yang ditukar adalah ini.
41 yang ditukar berarti posisi ini, 24 yang ditukar berarti posisi ini, 13 yang ditukar berarti ini. Nah, dari setiap simpul ini tadi, ya, kita berikan nilainya. Jadi misalkan ini 19, ACBD ini 12, kemudian ABDC 18. Kita hitung jumlahnya. DBCA, DBCA 12. Dan seterusnya ya. Nah, ini semuanya, semua kemungkinan. Ini dimulai dari 19, ini 17, dan seterusnya. Oke. Nah, simple hill climbing ini nanti di bawahnya ini makanya ada cabang-cabang yang tidak saya tuliskan semuanya. Ini semuanya nanti. Ini juga lagi sama, tukar dengan menggunakan operator yang sama untuk percabangannya, yaitu tukar 1-2, tukar 2-3, dan seterusnya. Dapatkan seperti ini. Oke. Nah, simple hill climbing itu prosesnya seperti depth first search. Jadi dia mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu yang ditelusuri. Jadi dia menuju ke kiri, ketemu BACD di sini. Ya. Nah, kemudian dari BACD dia nanti akan ke kiri lagi. Nah, hanya di sini pada bagian kiri kita lihat ini sama seperti orang tuanya BACD. Ini kan ABCD. Ini sama-sama ABCD. Maka ini tidak perlu ditelusuri lagi, dihapus dari penelusuran. Dia akan mencari yang simpul yang kedua. BCAD, BCAD itu tidak ada di atasnya BACD. Seperti itu. Kemudian dia nanti akan mencari ke sini. Ya, CBAD. Nah, kenapa ini tidak dipilih? Ini perhatikan ya. Dari di sini ABCD ini kan nilainya, nilai heuristiknya adalah 19. Sedangkan BACD nilai heuristiknya 17. Ya, kita memilih BACD yang ada di posisi paling kiri ini, BACD 17, kita pilih. Kenapa? Karena 17 ini lebih rendah dari 19. Maka BACD kita pilih. Kemudian tadi ABCD kenapa tidak kita pilih? Karena dia sudah ada di atasnya, jadi ini tidak kita pilih. Kita pilih yang BCAD. Nah, BCAD ini nilainya 15, lebih rendah dari 17. Maka kita pilih. Ya. Kemudian, nah kita lihat di sini, yang anak pertamanya itu yang paling kiri itu adalah CBAD. Nah, CBAD meskipun dia tidak ada di atasnya, tidak ada di orang tuanya, tapi nilainya ini dia lebih besar daripada 15. Karena dia lebih besar dari 15, maka ini tidak perlu kita pilih. Kita pilih, kita menelusuri yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu BACD. Nah, BACD ini sudah ada di orang tuanya, kan? BACD sudah ada di orang tuanya, maka ini juga tidak kita pilih. Kemudian kita menelusuri lagi yang berikutnya yaitu BCDA. Nah, BCDA ini skornya 18, masih lebih tinggi dari
15. Karena dia lebih tinggi dari 15, ini juga tidak kita pilih. Ya. Kemudian di sini BC AB 17 lebih besar lagi, jadi kita tidak kita pilih. Nah, barulah ketemu di sini PDAC yang skornya atau nilai heuristiknya dia lebih rendah. Nilai heuristiknya lebih rendah, yaitu 14. Maka ini kita pilih. Nah, kita pilih seperti itu. Kita pilih. Nah, kemudian dari pemilihan itu kita pilih anak-anaknya. Anak-anaknya ya. Anak-anaknya kita lihat DBAC tidak kita pilih karena dia lebih besar. 15 kan. BADC juga tidak kita pilih karena 21. Nah, DBCA nilainya 13 berarti kita pilih. Kemudian anak-anak dari DBCA sama ya, tukar 1 2, tukar ini sama ya caranya. Jadi ada 12 DBCA ini 12 lebih rendah kan, berarti ini kita pilih. Nah, kita lihat di sini BDCA tidak kita pilih. BCBA kenapa tidak kita pilih? Karena dia sudah ada di atasnya. BDCA ini kan BDCA sudah ada di atasnya. Ini juga kita tidak pilih karena dia lebih besar. Kemudian di BAC ini juga lebih besar, tidak kita pilih. ABCD tidak kita pilih karena lebih besar. Ya, kemudian DACB juga tidak kita pilih karena lebih besar. CBDA tidak kita pilih karena lebih besar. Nah, karena semua anaknya ini tidak ada lagi yang bisa kita pilih, maka kita berhenti di sini. Nah, jadi solution path-nya itu adalah kita temukan di sini. Solution path-nya apa? Solution path-nya adalah D, B, C, H. Dengan jumlah cost-nya, jumlah cost atau fungsi heuristiknya totalnya ada 12. Ini adalah simple hill climbing untuk mendapatkan solution path optimum pada kasus salesman problem untuk mendapatkan jarak atau cost yang paling minimal ya, ini cost yang paling minimal dengan menggunakan simple hill climbing seperti ini. Oke, ini nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan untuk teknik-teknik yang lain yang berkaitan dengan salesman problem. Oke, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan yang berhubungan dengan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.